Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Oke Sobat Sehat, nah kali ini SB30 Health kedatangan orang penting di Surabaya, orang nomor 2 di Surabaya, Wakil Wali Kota, Bapak Armuji. Selamat pagi dok. Selamat pagi Pak Armuji. Sehat gimana ya? Kabarnya? Alhamdulillah sehat, saya juga gitu. Iya. Nah Pak Armuji. Ya. Nah tadi kan kita sudah ngobrol singkat. Ini di tag video. Kali ini giliran saya nih nanya Pak Armuji ya. Jadi kalau buat Sobat Sehat semua ketahui, kalau di Surabaya Pak Armuji ini dipanggil Cak Ji. Iya. Bener, ya? betul. Nah artinya Cak Ji itu apa? Cak itu apa artinya? Cak itu panggilan arek Surabaya. Panggilan arek Surabaya. Kalau Ning itu perempuan, kalau Cak itu laki. Nah makanya lebih akrab dokter panggil saya Cak aja. Cak aja. Iya. Sebelumnya, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau mengucapkan selamat dulu. Terima kasih dok. Iya. Cak Ji sebagai Wakil Wali Kota. Ya, terima kasih. Oke, semoga Surabaya bisa tambah maju, tambah baik lagi. Tambah baik lagi. Nah, di sini mungkin kan kalau warga Surabaya kebanyakan sudah tahu. Iya. Tapi kan penonton SB30 Health ini kan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dari luar negeri. Oh iya. Iya. Dari Taiwan, dari Malaysia. Dari Malaysia jadi ya. kan mereka yang kerja di sana. Nah, mungkin bisa dapat informasi ini. Jadi mungkin boleh cerita sedikit Cak Ji pengalamannya di dunia politik sebelum jadi Wakil Wali Kota. Iya. Jadi semenjak era reformasi kita juga jadi aktivis. Yang pada saat itu kita juga ikut menurunkan rezim Orde Baru. Turun ke jalan saya juga demo-demo ikut. Demo ikut ya. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 88 ya saya. Waktu itu masih kuliah. Masih kuliah ya. Masih kuliah. Dan tentunya setelah itu kita melihat ada yang namanya kongres luar biasa yang namakan KLB PDI di Sukolilo. Itu kelihatannya Orde Baru itu sangat menentukan arah kebijakan politik dan arah ketua umum partai politik. Nah, Bu Mega saat itu didukung arus bawah, didukung masyarakat luas, ikut mencalonkan, bukan ikut mencalon tapi dicalonkan sama banyak orang-orang PDI, dicegal dimanapun. Seolah-olah mereka tidak direstui, harus minta restu Orde Baru. Waktu itu zamannya Soeharto. Puncaknya next itu KLB Surabaya itu. Di situ terjadi suatu pertarungan sengit di arena kongres. Saya masih jadi aktivis. Setiap saya keluar, saya mampir di asrama haji sini, Sukolilo sini. Setiap malam, pagi, banyak pesta demokrasi. Jadi mimbar bebas itu banyak. Dan pada saat itu member bebas itu tidak dibolehkan. Tapi karena itu masyarakat luas, maka pihak aparat maupun pemerintah tidak bisa apa-apa. Tapi tetap begitu terpilih secara aklamasi, Bu Mega dijegal, tidak direstui. Tetap memaksakan kehendak yang namanya Suryadi untuk jadi ketua umum. Tambah gejolak, tambah parah lagi gejolaknya karena masyarakat. Nah, saya ikutlah jadi waktu itu masih jadi simpatisan PDI Perjuangan. Kenapa saya simpati terhadap PDI Perjuangan? Karena mereka adalah partai-partainya rakyat kecil, kaum-kauman marhen. Nah, disitulah kita ikut terus gejolak dan perkembangan politik sampai saya meniti karier di politik ini di wilayah kecamatan. Jadi ketua wilayah namanya Korjam. Next setelah berikutnya begitu Orde Baru tuntas selesai, ya toh, ada pemilu lagi. Saya waktu itu sudah naik setingkat jadi pengurus DPC dan saya ikut mencalonkan jadi anggota legislatif. Terpilihlah saya tahun 99 waktu itu. 99 waktu itu. Saya masih kecil itu. Iya, tahun 99 saya jadi anggota DPRD Kota Surabaya pertama kali. Dan saat itu saya awalnya jadi ketua fraksi. Setelah ketuanya kesandung masalah yang dari Perjuangan, saya menggantikan separuh-separuh. Saya jadi ketua DPRD 99-2014 periodenya itu. Next terus menerus saya jadi anggota DPR setiap pesta demokrasi 5 tahunan. Dan partai saya tetap, saya cinta terhadap PDI Perjuangan. Wah, setia sama partai ini. Setia sama partai dan setia sama Ibu Mega. Nah, terakhir kemarin
setelah saya jadi anggota DPRD Provinsi, saya 4 periode di DPRD Kota Surabaya. 2 periode menjadi Ketua DPRD Kota Surabaya. Setelah kemarin era 2019, saya mencalonkan DPRD Provinsi Jawa Timur dan saya mendapatkan suara terbanyak. Terus ada pesta politik pilkada, saya daftar untuk maju menjadi L2 untuk wakil wali kota. Wakil wali kota. Nah, tentunya dengan begitu saya mundur risiko itu. Kalau nggak jadi selesai saya udah. Tapi dengan perhitungan yang matang, saya beranjak dengan niat yang baik untuk bisa membantu masyarakat Surabaya lagi. Kalau di provinsi agak susah karena skupnya lebih luas lagi, Jawa Timur. Maka bismillah saya maju dan akhirnya terpilih. Saya bergandengan dengan Pak Erik, ya. Kita menang 14, sekian persen, luar biasa, cukup lumayan jauh. Jadi perjalanan politiknya sebenarnya sudah panjang ya. Sudah panjang sekali. Dari zaman kuliah itu. Zaman kuliah saya. Nah sekarang saya jadi wakil wali kota Surabaya. Dan terima kasih kepada masyarakat Surabaya khususnya. Mudah-mudahan saya selalu bisa memperhatikan warga saya, warga kota Surabaya, yang mana mungkin kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan disampaikan. Baik. Nanti Anda bisa komen di bawah ini. Semoga dibaca ya sama Cak Ji. Ya. Oke. Kemudian setelah terpilih nih, kan kemudian ada, ya kita bilang kayak musibah ya, kena COVID. Iya. Ya, saya dengarkan seperti itu. Nah, boleh cerita pengalamannya gimana, mungkin apa yang dirasakan, kemudian sampai sembuh itu prosesnya gimana? Ya, jadi pada saat proses politik, proses kampanye, saya kumpul orang banyak, ratusan, bahkan ya waktu itu banyak pakai orang. Masker enggak? Pakai masker saya. Pakai masker itu? Saya pakai masker. Banyak orang yang ngajak foto bersama, macam-macam. Tidak kena apa-apa, badan saya sehat. Padahal itu aktivitas saya tinggi sekali. Nah, setelah kita menang, kan banyak baik relawan maupun pengurus partai yang undang untuk syukuran. Ya kita menghargai dan menghormati di mana kita diundang untuk syukuran. Nah yang saya rasakan mungkin kalau syukurannya di luar kita sih gak ada masalah. Tapi pada saat kita diundang di rumah makan dan ruang itu ber-AC dan situ juga ada orang banyak, mungkin kena saya di situ. Oh mungkin pas lagi makan. Lagi makan bersama-sama tanpa masker. Nah, disitulah saya kena COVID. Padahal saya setiap minggu itu rajin untuk swab. Saya setiap minggu itu. Soalnya ketemu orang banyak. Ketemu orang banyak, makanya harus swab terus. Dan alhamdulillah positif terus. Sebelum saya dinyatakan negatif terus. Saya negatif terus maksud saya. Negatif terus. Dan sebelum saya dinyatakan positif, badan saya rasanya memang nggak enak, agak kemeriang, ada batuk. Saya ke dokter paru di Siloam. Udah swab sekalian Pak Armuji, loh saya barusan 3 hari swab, saya kasihkan dokter, nggak apa-apa swab lagi aja coba. Nah begitu di swab besoknya jadi positif. Itu kalau nggak salah apa ya itu cuma saya itu 34. Yang baik itu kalau nggak salah sehat. 34 enggak, jadi ikut negatifnya 34, harusnya 38, kurangnya cuma sedikit. Karena stres panik, akhirnya saya disuruh isoman di rumah itu sampai 3 hari, nggak sembuh-sembuh. Langsung ke dokter lagi, nggak sembuh. Periksa lagi, loh di ronsen itu paru-paru sudah agak banyak putihnya. Awalnya udah ada. Saya disarankan untuk datang ke cari rumah sakit supaya dirawat di rumah sakit. Saya dapat di rumah sakit swasta. 3 hari 4 hari belum sembuh juga. Akhirnya saya dirujuk ke Sutomo. Karena peralatannya mungkin agak lebih komplit ya. Di Sutomo, akhirnya langsung masuk ruang ICU. Difoto lagi, bertambah parah itu. Apa parah? Paru-parunya, putihnya, kabutnya tambah parah. Akhirnya saya dibantu ventilator. Untuk membantu pernapasan, karena diserang paru-paru. Setelah itu saya... Sempat berapa lama di ICU? Di ICU itu 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Saya ditidurkan itu hampir 1 minggu lebih. Ditidurkan dengan alat ventilator itu. Setelah masa krisis saya selesai,
diganti oksigen biasa, maka lambat laun membaik terus. Membaik terus karena semangat, dan setelah itu diganti oksigen yang kecil. Next sekian hari kemudian saya dites lagi negatif. 2 hari kemudian lagi dites lagi negatif. Maka saya minta pulang. Harusnya nggak boleh pulang, harus masuk ICU yang untuk recovery. Tapi saya maksa pulang. Sudah nggak kerasan betul, sudah stres. Malah tambah stres di rumah sakit. Tambah stres. Lama sekali ya. Jadi ICU saja 2 minggu. 2 minggu. Total semua? Total semua ya 2 minggu lebih, ya, hampir 17 harian lah. 17 hari. Hampir 17 hari. Oke, berarti selain dapat pengobatan terapi, kemudian semangat yang bikin cepat sembuh. Semangat yang itu. Semangatnya luar biasa. Nah, kemarin Cak Ji, saya ngadakan polling ya di channel saya SB30 Health. Pertanyaan saya begini, ini buat semua masyarakat Indonesia ya yang nonton. Jadi saya adakan polling kemarin, 1 hari, ini ada 18.000 vote. 1 hari tok itu. Menurut Anda, apakah biaya kesehatan rumah sakit Indonesia ini mahal? Nah, ini pertanyaan saya. Kemudian dari 18.000 vote, 74%-nya, Cak Ji, itu bilang mahal. Kemudian 6% bilang terjangkau, 10% bilang tidak mahal karena ada BPJS, kemudian 8% bilang mahal, BPJS juga mahal. Dan 1% tok yang bilang tidak mahal. Berarti orang kaya di Indonesia cuma 1%. Yang bilang tidak mahal. Nah, tanggapan Cak Ji gimana untuk kayak makanya karena sehat itu adalah nomor 1. Betul. Karena kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas dan kita bisa melakukan apa saja. Oleh karena itu, program kami bersama Pak Erick Cahyadi, pemerintah Kota Surabaya, kesehatannya kita nomor 1-kan. Di mana per 1 April ini, karena kalau dibilang biaya kesehatan di Indonesia ini mahal, mungkin iya. Karena apa? Karena memang banyak orang-orang yang tentunya menginginkan berobat itu gratis dan tidak ribet. Maka kami di Surabaya, pemerintah Kota Surabaya, dengan kebijakan yang kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa nanti berobat, jadi kita tidak membedakan miskin atau kaya. Mereka yang berobat ke rumah sakit kelas 3 itu gratis, cuma menunjukkan KTP saja. Hanya bawa KTP. Bawa KTP ke rumah sakit harus dilayani. Dan gratis. Dan gratis. Nah, makanya saya bilang sekarang ini warga Kota Surabaya semuanya ini ya, semuanya. Pokoknya KTP Surabaya. KTP Surabaya yang mau berobat untuk rumah sakit kelas 3, mereka cuma menunjukkan KTP gratis dan dilayani. Kita sudah bekerja sama dengan BPJS. Jadi semua biaya di-cover sama pemerintah Kota Surabaya. Wah, beruntung sekali ya warga Surabaya. Jadi adanya program dari Pak Eri dan Cak Ji ini bisa mendapatkan fasilitas berobat gratis ya, dengan syarat tadi masuk rumah sakit kelas 3 hanya bawa KTP, nunjukin KTP ya. Jadi sudah tidak usah bingung lagi, apalagi kan ya seperti tadi yang saya polling. Di sini yang bilang tidak mahal cuma 1% ya. Jadi nggak perlu ngurus yang namanya surat tidak mampu, surat miskin. Ya kalau dulu kan orang ada itu harus ke RT ke. Kita itu kan nggak mau. Kami pemerintah Kota Surabaya tidak mau dikatakan warga Surabaya ini miskin. Kalau mereka dikatakan ada mayoritas miskin, tidak mau jadi semua. Jadi ya mendapat satu pelayanan yang sama. Tidak membedakan. Oke, luar biasa. Nah, mungkin bincang-bincangnya sampai sini, dan untuk pesan terakhir, bukan pesan terakhir ya. Ya, sebagai penutup lah, Cak Ji. Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat Surabaya khususnya? Ya. Bagi para masyarakat Surabaya, tentunya arek-arek Surabaya, kami pemerintah Kota Surabaya sekarang ini sudah per 1 April, apabila ada yang sakit, khususnya mereka yang warga Surabaya, cuma menunjukkan KTP Surabaya ke rumah sakit dan akan dilayani. Bila rumah sakit, ada 42 rumah sakit, ini yang sudah kita kerjasamakan, termasuk Rumah Sakit Dr. Somo, Haji, dan banyak rumah sakit besar, ini sudah menjadi kerjasama pemerintah kota. Jadi nggak usah khawatir, berobat cukup gaya KTP Surabaya gratis. Wes, luar biasa. Oke, Sobat Sehat, mungkin ini saja bincang-bincang kita dengan Cak Ji, dan mungkin kalau ada waktu lagi di lain kesempatan kita akan ngobrol lagi
Nah, buat Anda semua, mungkin khususnya warga Surabaya, silakan komen di bawah apa perasaan Anda, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa. Salam sehat. Ya.